أزداد برب الرحمن ثقة عملا حبا شوقا وبه في السيرة ما يشهد من نهج المختار محمد كم دل على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang beriman, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan channel ini, Logis Bro. Di video kali ini, saya akan menayangkan perdebatan lintas agama. Perdebatan kali ini, dari pihak Muslim yang diwakili oleh Mahadewa atau Bang Dewa, dengan gaya stylenya yang kocak tapi serius di dalam setiap perdebatan. Aksi Mahadewa ini seringkali membuat netizen tertawa, mendengarkan Bang Dewa berdebat. Untuk perwakilan dari Kristen, yaitu Demian, debater pendatang baru, yang ilmunya kayak anak sekolah yang enggak lulus-lulus. Berdampingan dengan Kostea Cornelius, Meme Kucluk atau disingkat dengan MKC. Meme Kucluk ini di setiap perkataannya selalu memfitnah Islam dengan asumsi kosong dan suka ngomong enggak jelas kayak orang kesurupan. Baiklah sahabatku, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita saksikan bersama-sama keseruan perdebatan kali ini. Inilah ajaran munafiknya ente ya. Kemarin ente mengais-ngais Nabi Isa di dalam Al-Quran. Sekarang ente bilang Nabi Isa itu palsu. Senjata makan Tuhan sampean ini. Kemarin dengan bangga membela Nabi Isa gitu kan. Oh, Nabi Isa itulah Allah. Nabi Isa itu adalah Allah. Nah, sekarang ente bilang Nabi Isa itu palsu. Gimana ini ya? Makanya jangan ngambil, jangan ngutip di Al-Quran. Ente nggak punya ilmu bos dalam Al-Quran ya. Nah, terus untuk membunuh babi, gue bukan di sini bukan berasumsi, tetapi gue diberkahi yang namanya ilmu tafsir. Ilmu tafsir dari Muslim seperti itu. Nah, ente mau menerima mau enggak, yaitu hak paten, itu mah terserah. Begini, ajaran agama Kristen dengan ajaran agama Islam jangan dicampurkan. Kalau misalkan lu campurkan ajaran agama Islam dengan ajaran agama Kristen, yaitu salah. Ibaratnya bensin dengan air lu campur. Dikasih ke motor bikin mogok, dipakai minum bikin mabok. Oh enggak, gue nggak pernah yang namanya kerasukan, gue nggak pernah yang namanya kelojotan, tidak ada seperti itu. Nah, pertanyaan gue ya, itu kan udah gue jawab. Jawabannya, ente mau menerima mau enggak, gue serahin sama ente itu. Nah, sekarang pertanyaan gue, di saat Yesus turun ke dunia, dia itu kan sebagai Tuhan, betul tidak? Yesus konon tidak punya kendaraan untuk mundar-mandir. Kalau dulu, Yesus pinjam keledai, nggak dibalikin. Nah, sekarang, pada saat turun yang kedua kali ke dunia ini, Yesus tidak punya kendaraan. Dia mau ngambil motor, nyicil di leasing, atau dia mau ciptakan motor? Gue pengen tahu sama ente. Oke, jadi kamu punya tafsir yang konyol, yang lucu. Karena ayatnya berkata lain, kamu tafsirnya lain. Misalkan ayatnya berkata, jangan makan tai, kamu berkata makan tai. Jadi tafsirnya itu nyambung di mana, bro? Nyambungnya di mana? Enggak nyambung sama sekali. Ya silakan Anda tafsir aja, tapi kalau tafsirnya itu masuk akal dikit dong. Tafsiran kamu kan tidak masuk akal, bro. Jadi bagaimana bisa Anda membuat orang lain non-muslim percaya kepada Isa, percaya kepada Muhammad, sedangkan Anda aja menjelaskan keimanan Anda yang tidak masuk akal, tidak masuk logika. Ya, nanti ketika saya menjelaskan iman saya yang sesuai dengan Alkitab, misalkan kemarin Anda mengkritik soal pelacur itu dan saya menjelaskan sesuai dengan ayat, kamu ngeyel. Padahal saya menjelaskannya sesuai. Nah, sekarang giliran saya bertanya tentang imannya. Apa yang terjadi? Aduh, sakit perut. Dia menjelaskannya tidak sesuai. Kalau misalkan dia menjelaskannya sesuai dengan ayatnya sih, saya tidak ngeyel. Saya menerima. Tapi ini tidak sesuai. Aduh, perut sakit perutku. Jadi untuk apa, bro? Untuk apa Anda bertanya lagi? Untuk apa Anda memberikan pertanyaan kepada saya ketika Yesus datang? Dia menunggang apa? Dia datang dengan apa? Ya,
Dengan apa Yesus? Saya katakan untuk Anda gini, Alkitab itu berkata dengan jelas-jelas, bukan Alkitab berbicara tentang ini, dia tafsirnya kayak ini. Kan udah nggak nyambung, nggak sesuai. Jadi gini bro, Yesus datang kedua kalinya, dia menunggang kuda dengan para malaikatnya. Jadi para malaikatnya itu akan berdiri, ada 4 malaikat yang akan berdiri di keempat penjuru bumi, ya, dan dia akan datang dan malaikat-malaikatnya itu akan mengumpulkan seluruh manusia, dan Yesus akan datang dengan kuda dari atas langit, dan dia akan duduk di atas tahta kemuliaannya, dan para malaikatnya itu mengumpulkan seluruh manusia di bumi, dan Yesus akan menghakimi. Jadi Yesus datang itu bukan untuk datang ke sini atau naik kuda naik motor ke Indonesia, naik motor ke ini, tidak bro. Yesus cuma duduk di atas taktanya, dan para malaikatnya itu akan mengumpulkan manusia, seluruh manusia, dan Yesus akan menghakimi mereka sesuai dengan perbuatannya. Yesus adalah Mesias, ya, adalah Raja di atas segala raja. Itu yang harus kau pahami bro. Saya menjelaskannya sesuai dengan ayat, sesuai dengan Alkitab, bukan sesuai dengan tafsiran seperti Anda. Ayatnya berkata jangan makan tai, kamu bilang makan tai. Tafsiran gimana nyambung? Aduh. Ente bilang tadi apa mengenai ayat jangan makan tai. Ayat pelarangan seperti itu tidak ada di dalam Islam, ya. Di dalam ilmu tafsir, di dalam Al-Quran itu tidak ada. Tetapi di dalam ajaran ente itu jelas. Makanlah, masaklah roti di atas tai kotoran manusia. Itu jelas ada di ajaran ente itu. Betul tidak? Nah, bagaimana mungkin orang-orang bisa percaya sementara saya berasumsi? Saya tidak berasumsi, kan gue udah bilang dari awal. Seorang Mahadewa, seorang Muslim tidak berani yang namanya mengedepankan yang namanya Al-Quran dan hadis. Karena itu adalah warisan dari baginda Nabi Muhammad SAW untuk keselamatan. Kematian adalah suatu hal yang pasti. Surga dan neraka itu ada. Nah, kalau misalkan lu bilang tidak masuk akal, wah itu kan pendapat ente, betul tidak? Tetapi kami pendapat Muslim, kami itu diberkahi yang namanya ilmu tafsir. Sesuai dengan yang gue bilang, Al-Quran, hadis, itu ada ilmu tafsirnya. Makanya ilmu Al-Quran itu sangatlah luas. Beda hanya dengan Bible. Bible itu cuma terjemahan. Artinya terjemahan tidak perlu ditafsir lagi. Kenyataannya sudah seperti itu, ya seperti itu. Kristen tidak diberkahi yang namanya ilmu tafsir. Kristen hanya diberkahi dengan ilmu ngeles. Ya, pakai jurus silat lidah. Itu benar. Dan untuk mengenai para pelacur, sudah jelas ayatnya disebutkan, Yesus berkata, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai, para pelacur akan mendahului kamu masuk ke surga. Itu sudah jelas di situ. Kalau para pelacur itu masuk ke surga duluan, lebih mendahului yang namanya orang-orang yang taat, pendeta, pastor, ke-12 murid Yesus dan lain sebagainya. Nah, ente bilang tadi Yesus akan turun menunggang kuda. Mana ayatnya kalau dia menunggang kuda? Pertanyaan gue ini simpel, bos. Simpel pertanyaan gue. Ketika Yesus turun ke dunia, turun kedua kali ke dunia, bolehlah lu dibilang dia menunggang kuda. Andaikan kuda itu dicuri nih ya, dicuri, tentu Yesus tidak punya kendaraan. Pertanyaan gua, Yesus konon katanya Sang Maha Pencipta, Yesus katanya konon Maha segalanya. Ketika dia turun tidak memiliki kendaraan, apa yang Yesus lakukan? Yesus lakukan di dunia ini. Apakah dia mau mengambil motor nyicil di leasing, atau dia mau menciptakan motor Harley Davidson? Silakan jawab. Mahadewa, tadi saya katakan, saya memberikan contoh tentang perumpamaan Anda atau tafsiran Anda yang konyol, super tolol itu. Ya, ayatnya ngomongnya apa, kamu tafsirnya apa. Jadi wajar-wajar saya sebagai non-muslim menganggap bahwa tafsiran kamu itu konyol, tidak masuk akal, tidak masuk logika karena tidak sesuai dengan ayat. Jangan berasumsi, jangan mengalihkan ke iman saya tentang makan tai itu, tentang ini, ya. Jangan membahas tentang itu, bro. Saya beriman kepada Injil, ya. Jadi kita perjanjian lama itu adalah sejarah. Jangan mengutip sejarah Yahudi untuk menyuruh saya makan tai. Kamu aja yang makan. Sakit perutku. Nah, kan sudah saya jelaskan tentang kedatangan Yesus kepada kamu dengan terang-terangan. Kamu kan gak ngerti. Kamu pikir Yesus sama seperti Isa yang datang bawa parang, bawa pedang, melawan Dajjal, membunuh Dajjal. Ca. Ya.
Wiro Sableng. Atau ketika Yesus datang, Yesus mencari babi-babi, cak 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 cak, babinya mati. Atau ketika Yesus datang, ya ada salib, dia naik pakai ilmu sihirnya, maka maksud saya Isa, ketika Isa datang, Isa melihat salib, dia mensihir, langsung salibnya pecah, salibnya patah. Ini lucunya. Jadi sangat jelas Mahadewa, Mahabharata. Nah, kamu juga. Jadi kemarin ngapain kamu mengutip-ngutip kembali topik kita tentang pesundal itu yang masuk ke dalam kerajaan surga, kan sudah saya jelaskan dengan jelas. Ya, tapi kamu kan logikanya kan logika anak TK yang cuman modal ngeyel karena tidak berilmu. Kalau kamu berilmu pastinya kamu paham. Karena tidak berilmu makanya ngeyel dengan kesalahan. Aduh, udah Mahadewa, saya mau istirahat dulu. Sakit perutku ini, bro. Ente tadi bilang soal makan tai, betul nggak? Yang memberikan contoh siapa di situ? Gua kan di sini cuma menyangkal aja, menyangkal berdasarkan ilmu, bukan ilmu tafsir, tetapi ilmu yang ada di dalam Bible. Jelas di situ ya. Makanya kalau ente tidak mau berumpamakan dengan tai, ente jangan bawa tai. Ente bunuh diri kalau bawa tai. Mengenai ente bilang gua ini tafsiran gua konyol. Nah, tafsiran gua konyol gua di mana? Tanya aja ke umat muslim. Umat muslim semua mengerti. Umat muslim semua memahami. Begitu, ya. Ente bilang jangan mengalihkan kemana-mana. Ya ente yang mengalihkan kemana-mana. Dari tadi gua tanya kok seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan gua ya. Soal jawaban gua itu, ente mau menerima, mau enggak, itu hak ente di situ. Yang jelas, tafsirannya di dalam ajaran agama Islam seperti itu. Walaupun itu konyol menurut ente, tapi masuk akal menurut orang-orang yang berakal, orang-orang yang beriman. Sekarang pertanyaan gua, ketika Yesus turun ke dunia kali sebagai Tuhan, konon katanya beliau itu adalah sang pencipta, maha pencipta. Beliau tidak punya motor buat mondar-mandir. Apa yang mau dilakukan sama Yesus? Apakah Yesus A mau menciptakan motor, B mau nyicil motor di leasing, atau C dia mau jadi curanmor? Silakan jawab. Kan sudah saya jelaskan di atas Mahadewa. Ngapain diulangi lagi? Ngapain kamu memaksa saya datangkan? Aduh, tafsiran kamu yang tadi aja kamu tidak bisa membenarkannya. Kamu memberikan tafsiran yang konyol. Selesaikan dulu topikmu yang tadi tentang tafsiran kamu. Katanya Isa datang membunuh babi, dalam arti mengajak supaya jangan makan babi. Tafsiran macam apa itu? Jelas-jelas ayat itu berkata Isa akan membunuh babi. Dia akan membunuh babi, mematahkan salib. Mana ada di situ mengajak supaya kita jangan masuk Kristen, kita jangan makan babi. Mana ada di situ? Sekarang gini, akan memberikan tafsiran bahwa mematahkan salib itu dalam arti tidak boleh ada yang beriman lagi kepada Yesus, dalam arti tidak boleh menyembahnya. Dalam arti ketika Isa datang, Isa memaksa orang-orang yang tidak mau mengikutinya. Dia memaksa supaya orang-orang masuk percaya kepada dia, sebagai dia kepada dia. Ya, dia memaksa. Kalau pada hari kiamat menurut iman Kristen akan muncul Yesus palsu. Yesus berkata bahwa percayalah kepada Yesus berkata di dalam Matius 24 bahwa pada hari terakhir banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang, dan pada waktu itu akan terjadi penderitaan yang dahsyat. Jadi hari kiamat itu bukan tentang apa, tentang penderitaan, tentang siksaan. Dan itu semua dituliskan di dalam apa? Di dalam hadis, di dalam Al-Quran. Isa datang membunuh babi, mematahkan salib, berperang melawan Dajjal segala macam, ya. Aduh, lucu. Bro, iya, saya akui bahwa Islam itu diberikan ilmu ngeyel. Kalau Islam diberikan ilmu ngeyel, tidak akan ada orang yang mengakui kebenaran akan Islam, ya, akan Muslim, tidak akan ada. Lihat Nabi Muhammad tidak punya handphone, Nabi Muhammad tidak punya Instagram, Nabi Muhammad tidak punya Facebook, tapi lihat followernya sekarang, makin
ratingnya makin tinggi di atas segalanya. Betul tidak? Itu udah kebukti. Nah sekarang itu tolong dong pertanyaan gue ya, jawab sengawur-ngawurnya, jawab pakai ilmu ngeles, jawab dengan kegilaan lu. Ketika Yesus turun ke dunia kedua kali ke dunia, konon katanya beliau sang pencipta. Yesus tidak punya kendaraan buat mondar-mandir. Pertanyaan gue itu, apakah Yesus mau menciptakan motor? Atau Yesus mau nyicil motor di leasing? Atau Yesus mau jadi curanmor? Atau lu punya jawaban yang lain? Silakan jawab sengawur-ngawurnya, lu jawab itu. Iya, tapi Muhammad kan punya pedang. Dia pakai pedang mainnya. Dia punya Instagram, 3 follower, tapi punya pedang. Yang dekat ditebas sama dia. Ya, itulah Muhammad. Ada pedang Muhammad, pengen lihat? Nanti saya kirim ya. Nama saya bukan M. Kucluk, Muhammad Kece. Jadi jangan sembarangan lu mengganti nama gua. Madewa. Kamu nama Mahadewa tapi tidak tahu apa-apa, bikin malu saja lu Mahadewa. Jadi begini, saya mau kasih tahu kepada seluruh dunia, itu peninggalan Muhammad yang masih ada sampai sekarang ini adalah pedangnya Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu seorang otoriter, pemimpin perang Badar dan perang Uhud. Setelah dia menjadi gubernur di Madinah, mengakulah dia seorang nabi, utusan Allah, biar orang lain percaya. Itu politik itu. Ya. Jadi Muhammad ini jago perang. Muhammad ini mengaku menjadi nabi setelah umur 40 tahun. Setelah menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Begitu. Karena Khadijah binti Khuwailid orang terkaya di kota Mekah, maka banyak duitnya, ngumpulkan rakyatnya, kemudian mendeklarasikan bahwa suaminya menjadi nabi, utusan Allah. Padahal tidak ada di Al-Quran ayatnya Muhammad bin Abdullah. Itulah sebabnya Muhammad bin Abdullah tidak bisa menyelamatkan umatnya di akhirat. Dan tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah menjadi penyelamat, pemberi syafaatul udma, tidak ada ayatnya di Al-Quran. Ya, buktikan kalau ada ayatnya, supaya jangan banyak umat Islam yang disesatkan di dalam Islam, supaya jangan banyak umat Kristen juga yang mu'alaf. Muhammad berkata, wahai Fatimah anakku, banyak-banyaklah kamu berbuat baik karena aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Tuh, anaknya saja tidak bisa diselamatkan, bagaimana Mahadewa akan diselamatkan oleh Muhammad bin Abdullah? Jelas ya, Mahadewa. Keluarganya saja tidak bisa diselamatkan. Kok pede-pedean mengandalkan, pengikut Muhammad akan selamat? Nggak ada ayatnya. Minimal ayat saja dululah. Kalau pelaksanasi nanti setelah meninggal, ini ayatnya saja petunjuknya. Ada nggak ikut Muhammad akan selamat? Ada nggak ikut Islam akan selamat di akhirat? Perlu saudara ketahui bahwa Islam ini adalah politik dari negara Arab yang ingin menguasai negara Indonesia. Buktinya Mahadewa sudah dikuasai Arab, tidak mau meninggalkan agama Arab, tidak mau meninggalkan ajaran Islam. Walaupun itu politik, karena sudah mendarah daging, maka sulit dilepaskan dari dirinya. Lebih baik mati daripada lepas dari Islamnya, karena sudah terdoktrin oleh dongeng-dongeng dari Arab. Ini yang perlu saya sampaikan ke publik, ke seluruh dunia yang mendengarkan PN Muhammad Kece hari ini. Jelas, ini visi misinya. Sekarang saya Muhammad Kece ingin menyadarkan bangsa Indonesia, memulihkan bangsa Indonesia kembali lagi ke jati dirinya. Bangsa Indonesia punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Jadi yang mengikuti bahasa Arab, tinggal mikir aja. Bahasa Arab itu bahasa miliknya orang Arab, bukan orang Indonesia. Ya, itu yang perlu disadari ya teman. Ya, nama ente M. Kucluk, tapi M-nya itu bukan Muhammad, karena tidak pantas ente menyandang kata Muhammad. Nama yang paling bagus,
itu paling indah, jangan pernah dipakai sama orang kafir seperti ente. Ente mendingan ganti nama. Ganti nama, misalkan ya, nama yang paling bagus buat ente, Jahanam. Bagus itu. Jadi ente kan nggak usah kemana-mana ya. Katanya tadi kita mau bahas perang, ayat peperangan. Terus bahas lagi, Nabi Muhammad diangkat sama istrinya jadi nabi. Ini kok jadi kemana-mana sih? Nah sekarang Tuhan ente siapa yang angkat jadi Tuhan? Si Victor tuh pendeta Victor bilang bahwa bahwa Yesus dilantik menjadi Tuhan. Bayangkan, dilantik menjadi Tuhan. Ini kayak anggota dewan perasaan ya. Ada pelantikan. Kita bahas perang aja, kita nggak usah kemana-mana. Ayo, kita bahas mengenai perang dengan Mahadewa. M. Kuculuk? Saudara-saudaraku seiman, pengikut Yesus, saudara sudah mendengar tadi perkataan apa yang dikatakan Mahadewa, bahwa Muhammad itu Allahnya agama. Muhammad itu bertuhan kepada agama. Tadi saya dengar bahwa Muhammad dilecehkan tidak apa-apa, tapi kalau Allahnya agama dihina, dia pedang tebas sama pedang-pedangnya. Saudara dengar ya, poinnya adalah Islam bertuhan kepada agamanya. Jelas, kalau ada orang yang ngorek-ngorek agamanya, ingat, karena mereka Tuhannya agama. Siapa yang mendirikan Tuhan? Mendirikan agama? Muhammad bin Abdullah. Berarti Muhammad bin Abdullah di atas Tuhan. Tuhannya agama, Muhammad bin Abdullah di atas Tuhan. Itulah sebabnya Allah sampai membacakan sholawat kepada Muhammad, memberi penghormatan. Sallu ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Begitu ya. Inna allaha yusallu ala nabi. Sesungguhnya Allahnya bersolawat kepada Nabi. Jelas, karena Allahnya itu agama. Karena Allahnya itu agama Islam. Karena Allahnya itu agama, bersolawat kepada Nabi. Berarti Muhammad ini di atas Allah loh, saudara-saudara. Makanya kalau ada yang membuat karikatur Muhammad, wah, Perancis di demo, segala diubrak-abrik. Karena Muhammad ini di atas Allah, sehingga Allah sendiri bersolawat kepada Muhammad. Nah ini bingung nggak saudara? Kalau bingung, ya nggak usah diikutin lah, jangan membingungkan, begitu ya. Ini kok jadi curhat sih? Gimana sih? Jadi pidato, jadi ceramah. Di gereja aja, jangan di sini ya. Jauh Nabi Muhammad menuhankan agama. Ente bertanya aja nggak bisa. Tadi bilang ya di tadi voice note tadi, percuma nama ente Mahadewa, tapi nggak bisa apa-apa. Nah, nama ente M. Kuculuk, tapi ente nggak tahu apa-apa juga. Mahadewa tidak ada hubungannya sama Kristen, betul tidak? Tetapi M. Kuculuk, Muhammad Kuculuk itu mestinya harus paham yang namanya ilmu tafsir dan Al-Quran. Nah sekarang tadi ente menyangka kepada Nabi Muhammad bin Abdullah. Kami sudah menceritakan semuanya bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah itu tidak ada di dalam Al-Quran adanya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah sekarang ente kan mau menanyakan soal silsilah, jangan di Al-Quran. Al-Quran bukan kitab biografi. Ngambilnya di hadis mengenai biografinya Nabi Muhammad. Jangan samakan Al-Quran dengan Bible, catatan wartawan. Jangan. Nah sekarang PR gua, mana silsilahnya silsilahnya Matius, Lukas, Markus, Paulus. Kutip sekarang lo, ya kutip sekarang. Bahkan gua menantang nih, Prabu Mahadewa menantang kepada seluruh yang beragama Kristen, pendeta, pastor yang ada di dunia dan di akhirat, supaya gue bisa tahu siapa silsilah murid-murid Yesus ini. Iya Mahadewa, saya ini meninggalkan ajaran syariat
Arab itu karena saya tahu di dalam Al-Quran tidak ada keselamatan di dalam ajaran Islam. Tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya. Makanya kalau paham itu pasti meninggalkannya supaya tidak bekerja sia-sia. Sudah capek-capek sholat, upahnya neraka. Begitu loh. Sebenarnya Mahadewa ini mau kemana sih? Mau surga apa mau ke neraka? Kalau mau masuk surga, sudah jelas petunjuknya, tinggal ngikutin Yesus. Apa susahnya, Madewa? Gitu, nggak usah dibahas masalah kepribadian, bawa nama dan sebagainya, nggak usah. Dewa, Madewi, itu jin, nggak usah dibahas malah gitu-gituan. Cuman saudara ini tujuannya mau kemana? Mau menyebarkan agama, memperluas kerajaan Arab, begitu maksudnya. Ya, jangan jadi budak Arab. Ya, berhentilah disuruh tunggang-tunging setiap hari. Ujung-ujungnya upahnya neraka. Makanya baca itu Quran yang benar supaya paham. Kok saya jadi ngajarin? Katanya umat Islam pada pinter-pinter. Kok cuma bisanya goblok-goblok doang? Aduh. Orang pintarnya pada kebelinger. Gitu. Begitu Mbak Dewa, ya. Ya itu sih pribadi ya. Ente meninggalkan agama Arab, sekarang masuk agama Yunani ataupun agama Onani, itu terserah. Di dalam ajaran agama Islam tidak ada yang namanya paksaan untuk memeluk ajaran agama Islam. Boleh mereka itu. Nabi Muhammad tidak pernah mengajak kepada sahabatnya untuk masuk ke dalam Muslim. Nabi Muhammad berdakwah, menyampaikan itu yang benar. Nah, terus mengenai ente bilang tidak ada keselamatan di dalam Muslim, banyak ayatnya, ayat keselamatan di dalam Muslim. Sebaliknya, ada nggak keselamatan di dalam ajaran agama Kristen? Mana pernyataan Yesus? Kalau Yesus akan menyelamatkan orang-orang Kristen. Kalau ada nih, gue murtad dari ini, ya. Ente selalu bilang Muhammad bin Abdullah tidak ada. Kami semua bilang mengakui Nabi Muhammad bin Abdullah tidak ditulis di dalam Al-Quran. Al-Quran itu bukan kitab biografi. Al-Quran itu kitab undang-undang. Paham? Beda hanya dengan Bible. Bible itu kitab biografi. Seperti hanya undang-undang itu catatan wartawan, kesaksian penyelidikan. Itu. Nah sekarang, bagaimana mungkin gue mau meninggalkan Muslim? Sementara nih ya, agama yang paling indah, agama yang paling terbuka, agama yang paling jujur, itu cuma Muslim. Satu-satunya agama yang tidak ada perubahan kitab sucinya cuma Muslim. Bagaimana dengan Kristen? Kristen banyak revisi, banyak perubahan. Siapa orang yang punya kompetensi, yang punya otoritas paling tinggi untuk mengubah kitab suci? Luar biasa itu orang itu, melawan Tuhan. Yang mesti merubah kitab suci itu mestinya itu Tuhan, bukan manusia. Dan yang namanya Tuhan tidak mungkin yang namanya melakukan kesalahan. Masa kitab suci direvisi sama Tuhan? Itu pun hal tidak mungkin. Kok Tuhan pelin-pelan, tidak konsisten? Nah ini yang merevisi orang-orang gereja, orang-orang bapak-bapak gereja. Nah lu bilang, mau kemana gua? Mau ke surga atau mau ke neraka? Kami umat Muslim selalu berusaha semaksimal mungkin. Insya Allah kami akan menggapai surganya Allah. Dengan cara apa? Tentu kami beribadah. Lu bilang gak ada keselamatan di dalam Muslim. Gua pribadi, semua umat Muslim, kami setiap hari melakukan sholat, taat, beribadah, berpuasa, berbuat baik, intinya. Kami saja belum tentu masuk ke surga. Bagaimana dengan ente, kucluk? Bagaimana dengan ente yang menuhankan manusia? Yang menuhankan manusia yang sukanya colok-colok keledai. Bagaimana dengan ente? Kami aja belum tentu masuk surga. Ente, insya Allah, VIP, kekal di neraka jahanam. Aduh, ini pedang baginda Nabi Muhammad ya. Paling ganas, tapi ganasnya sama kafir yang mengajak peperangan kepada Muslim. Nabi Muhammad berakhlak mulia. Nabi Muhammad benar-benar lembut, bahkan sampai dia dihina, dicaci, diludahin, dimaki, Nabi Muhammad balas dengan senyum. Tetapi di saat agamanya, di saat Allahnya dihina, Nabi Muhammad cabut pedang. Itulah ajaran kasih. Beda sama ente.
Tuhan ente digebugin, Tuhan ente diberakin, dikencingin, diludahin, diseret-seret, ente malah nyanyi-nyanyi di gereja. Dalam konteks peperangan, betul, yang namanya peperangan, pasukan Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad sendiri dibekali yang namanya persenjataan. Dalam konteks peperangan, masa peperangan mau bawa boneka? Emang ente bawa boneka warna pink?